Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen uning banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Teh Afni Dan Teh Deta di dalam program Ngeteh Bareng. Di sini ada Teh. di sana ada harapan. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah bersama dengan tamu yang sangat spesial dan tentunya juga sangat berperan penting di Kota Cilegon ini. Betul banget teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, beliau ini adalah Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Ketua Bidang Perempuan DPD PKS Kota Cilegon, Ketua BPKK DPD PKS Kota Cilegon, dan masih banyak lagi riwayat organisasi yang beliau naungi. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya, dengan Ibu Haji Nuratul Uyun. Nah, pada podcast kali ini temanya apa Kak Vivi? Peran perempuan di era digital. Oke, baik Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget saya kedatangan tamu-tamu yang muda, Masya cantik, Allah. energik, dan cerdas. Amin, amin. Oh iya Bu, di sini kan kebetulan kita programnya ngeteh. Uh-uh. Boleh nggak nih kita panggil Ibu sebagai Teteh? Biar Boleh banget. Wah, Masya Dengan Allah. senang hati. Biar lebih santai. Terus saya lebih mudah kali ya kalau dipanggil Teteh. Iya benar Ibu. Oke Bu, kita langsung masuk aja ke segmen yaitu Things and Talk, yang dimana kita di sini bakal berdiskusi dan kita juga di sini akan mungkin bisa bertanya juga sama Ibu di sini sebagai Wakil Ketua DPRD gitu. Boleh, silahkan. Keren banget. Oke Ibu, pertama Mm-mm. bagaimana sih menurut Teteh melihat peran dan kontribusi anak muda perempuan Ya. dalam mempengaruhi perubahan sosial melalui penggunaan teknologi dan media digital? Saya sangat mengapresiasi ya. Saya senang banget kalau misalkan para anak muda ini, para kaum milenial ini bisa masuk ke dalam semua segmen, apalagi bisa masuk ke media digital gitu ya. Biar semua informasi itu tersampaikan secara masif. Karena salah satu yang membuat masyarakat itu kadangkala tidak bisa mendapatkan fasilitas pelayanan secara maksimal itu salah satunya karena adanya informasi yang belum tersampaikan secara tuntas. Nah, adanya anak muda yang semangat, yang pengen juga berperan serta di dalam masyarakat, kemudian juga anak-anak muda perempuan yang menjadi aktivis-aktivis gitu ya, aktivis perempuan, aktivis sosial, aktivis bagi kehidupan masyarakat itu saya sangat mengapresiasi penuh. Jadi kadangkala perempuan-perempuan ini kan punya semangat yang besar kayak teteh-teteh ini kan semangat pengen datang ke masyarakat gitu, pengen menjadi bagian yang bisa uh, peduli dan terjun langsung di kegiatan masyarakat. Saya sangat mengapresiasi banget. Karena ini menjadi salah satu sarana buat anak muda bisa melihat seperti apa informasi itu harus disampaikan secara baik kepada masyarakat. Oke. Menurut Teteh apa sih yang harus menjadi kekuatan untuk anak-anak muda, terutama perempuan ya, Ya. Dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai atau menciptakan perubahan yang positif? Yang pertama tuh jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul. Harus belajar karena belajar itu nanti kita dapat wawasan, dapat ilmu, dapat pengetahuan, yang semua itu akan membekali kita untuk dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang belum tahu jadi tahu. Nah yang kedua, kalau kita sudah punya ilmu, sampaikan. Menyampaikan itu bisa dengan bicara, dengan ngomong, dengan berbuat, dengan peduli, dengan terlibat langsung. Itu menjadi sarana kita membuktikan, menunjukkan kalau kita memang mengimplementasikan dari ilmu yang kita punya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita juga harus ketemu sama teman-teman yang lain karena nggak bisa dikerjain sendiri. Harus mengajak, ngedorong, ngelibatin teman-teman yang lain tertarik dan mau bergabung sama kegiatan kita gitu. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana sih pendapat Teteh tentang keterwakilan anak muda khususnya perempuan dalam industri teknologi dan media digital? Serta bagaimana sih Teteh melihat peran mereka dalam mengubah lanskap industri ini? Ya ini kan sebenarnya garapan yang sangat pas buat anak muda ya, karena kan mereka bisa bikin konten-konten yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat, lebih mudah diterima, dipahami oleh teman sebayanya. Kebayang nggak kalau anak-anak milenial ngobrolnya sama orang milenial lagi? TikTok kan atau nyambung nggak itu? Iya, Cepet nyambung. kan? Iya, Nah, betul. jadi kalau misalkan teman-teman itu dikasih kesempatan yang besar untuk masuk ke dalam teknologi digital gitu ya, berperan serta dalam media informasi gitu ya, itu saya yakin bisa lebih mempercepat informasi itu sampai kepada
penggunanya, kepada masyarakat. Yang kedua, dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa sebaya, dengan bahasa peer Iya, group-nya, betul. ketika disampaikan dengan bahasa yang sama, oh senang banget dong. Ya enggak? Kalau Iya, ketemu teman satu frekuensi, terus juga bahasanya juga sama, gitu, itu menunjukkan bahwa memang teman-teman sudah bisa menjadi bagian yang terlibat, kemudian juga teman-teman yang mengajak gitu kan, dan teman-teman yang merealisasikan itu semua agar bisa jadi informasi-informasi yang lebih mudah diterima oleh masyarakat, lebih mudah difahami dan gampang dilaksanakan gitu. oke. Gimana sih Tete ini melihat ya dampak Mm, positif yang ya, dihasilkan oleh partisipasi aktif ya. anak-anak perempuan muda dalam platform media digital Mm-mm. ataupun teknologi digital? Yang pertama kalau misalkan kita lihat sebenarnya sasaran targetnya apa sih? Misalkan teman-teman pengen membantu menjadi bagian yang terlibat di kegiatan misalkan pendidikan gitu kan, maka tentu saja harapan teman-teman terhadap pendidikan itu juga bisa tersampaikan kepada masyarakat, bisa menjadi bagian yang kemudian sebagai informan juga kepada stakeholder yang lain gitu kan. Kemudian juga bisa menjadi tidak hanya informan, bisa juga menjadi bagian yang kemudian menjadi mediator bagi proses pendidikan yang sedang berjalan, dan harapan-harapan besar sama pendidikan itu kayak gimana itu bisa dirumusin bareng, bisa disampaikan kepada orang-orang sebagai pengambil keputusan. Nah, itu salah satu misalkan. Atau misalkan di bidang yang lain, misalkan di bidang sosial, apa sih sebenarnya target dari teman-teman ketika ingin menjadi apa namanya aktivis di bidang sosial gitu? Apa sebenarnya harapan dan tema besar yang pengen dibangun gitu kan buat masyarakat? Nah, itu juga perlu disampaikan gitu. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman sudah menunjukkan itu, misalkan di bidang sosial, berarti kan gimana caranya supaya permasalahan sosial itu bisa terselesaikan satu persatu. Kalau ada masalah, misalkan terkait dengan masalah sosial di lokasi A, bisa segera terinfokan, segera ada tindak lanjut, dan segera ada solusi dari permasalahan sosial tersebut. Kan keren banget itu. Iya. Dari seorang anak muda, ya kan? Dari seorang anak muda yang menginformasikan suatu peristiwa, kejadian gitu ya, sebuah keadaan gitu ya, kepada orang banyak yang kemudian orang ini kemudian juga yang menjadi bagian sebagai pengambil keputusan atau pemerintah itu segera bisa menindaklanjutinya dari informasi-informasi simpel dan sederhana yang disampaikan anak muda gitu kan. Karena nyampainya dengan bahasa mereka gitu. Seperti itu. Iya, betul, luar biasa banget ya. Memang sangat amat berperan penting ya tadi di Iya, sini. iya. Oke, selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan pemerintah? Kebetulan kan Ibu juga sebagai Wakil Ketua DPRD Ya, dan sektor swasta untuk mendorong partisipasi dan pengembangan anak muda khususnya perempuan di bidang teknologi dan media digital. pastinya harus ada sinergitas ya. Pemerintah daerah harus membuat atau membuka ruang sebesar-besarnya untuk mengajak, melibatkan anak muda sebagai komponen yang aktif ya, terlibat dan berperan serta dalam proses teknologi informasi tadi atau media digital tadi gitu ya. Dan tentu saja peran pemerintah di sini sangat besar pengaruhnya ya, karena pemerintah memberikan sebuah alokasi terhadap penganggaran untuk bisa melibatkan anak muda, masyarakat yang kemudian menjadi bagian dari pemerintah daerah untuk menyampaikan supaya pesan-pesan itu juga bisa diterima oleh masyarakat, cara menyampaikan dengan bahasa yang pas, kemudian juga cara menyampaikannya dengan cara yang simple, sehingga kemudian ini perlu ruang-ruang yang besar yang diberikan oleh pemerintah untuk melibatkan anak muda sebesar-besarnya dalam kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kalau swasta, maka kita seperti semua juga paham bahwa Cilegon ini kan banyak industri, banyak Betul, perusahaan. betul. Sinergitas, kolaborasi dengan pihak swasta juga menjadi sebuah keharusan. Dana-dana sosial, CSR, mereka bisa dibuat bersama dengan komunitas-komunitas anak muda, melibatkan anak muda langsung dalam proses untuk mengidentifikasi permasalahannya apa dalam suatu daerah, kemudian juga melibatkan anak muda utuh untuk bisa menjadi bagian yang terlibat langsung dalam proses cara menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kemudian yang ketiga adalah melibatkan juga anak muda supaya ketika sudah dijalankan program tersebut tindak lanjut terhadap kegiatan tersebut dampaknya seperti apa dan manfaatnya apa dan sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kan harus dipantau terus gitu, harus dilakukan sinergitas yang berkelanjutan, nggak bisa sekali kegiatan selesai, nggak bisa. Iya. Disitulah sebenarnya kita bisa mendapatkan sebuah banyak kesempatan, banyak keuntungan melibatkan anak muda dalam sektor-sektor seperti ini.
Oke, Masya Allah, keren banget. Bagaimana sih Teteh melihat Ya. eh, atau melihat tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda Mm-mm. perempuan ya dalam mengakses atau Ya. memanfaatkan teknologi digital serta peran Teteh kan di sini sebagai wakil ketua dewan ya Mm-mm. melihat atau menanggapi tantangan tersebut. Yang pertama harus terus semangat. Kadang-kala nih ketemu masalah udah langsung atau kendala, tuh enggak lah pegel, susah. Mindsetnya harus kita bangun bahwa semua itu bisa diselesaikan, bisa direalisasikan. Komunikasi berkelanjutan. Nggak bisa sekali ngomong langsung udah gitu. Kan ada mekanisme juga yang harus ditempuh. Ada tahapan yang harus dilalui. Ada juga komunikasi yang harus dibangun supaya persepsi itu tidak hanya sama secara pada saat awal, tapi juga kemudian semangat yang besar juga itu harus tertransfer dari pengusul, dari yang punya inisiatif kepada pihak-pihak yang kemudian bisa membantu mengadvokasi supaya frekuensi itu sama, berkelanjutan komunikasi itu. Sehingga kemudian kalau sudah sama frekuensinya, sudah sama persepsinya, sudah sama bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan bersama, itu akan dijadikan sebagai bagian yang harus dimaksimalkan sebagai upaya untuk menjadikan program-program yang bisa dihadirkan untuk membantu masyarakat. Wih, Seperti itu. mantap Wah, banget, luar Masya biasa. Allah. Oke, menurut Teteh nih, apa sih yang dapat dilakukan untuk meningkatkan inklusivitas dan keberagaman dalam industri teknologi dan media digital agar anak muda perempuan dapat lebih terlibat dan berkontribusi? Tadi punya keahlian khusus. Kadangkala kan, terutama mohon maaf nih ya, Iya. kalau perempuan tuh kadang-kadang kalau bicaranya terkait dengan IT gitu kan, media digital, rada-rada itu mah laki-laki aja deh Iya, gitu, ya betul, enggak? betul, betul, Ya kan? betul, Nah, betul. pelajari itu, kuasai itu, jadikan itu keahlian kita, yang kemudian keahlian kita itu nggak dipunya sama keahliannya orang lain. Kalaupun sama-sama punya keahlian itu, tapi kita punya daya komparatif yang besar. Jadi kalau orang ngebandingin itu, dia mah jago loh, dia mah hebat loh, dia nguasain ya, oh dia pinter ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita mencoba untuk fokus menguasai apa yang menjadi minat, kemudian kita mempelajari semaksimal mungkin, mengembangkan agar kemudian itu menjadi keahlian kita. Kalau sudah jadi keahlian kita, maka orang lain nggak diminta-minta pun akan melihat, oh Teteh ternyata jago nih. Wah seneng nih, Teteh juga sama nih jago nih gitu. Ditunjukkan itu sebagai bagian yang menjadi skill kita. Semangat terus gitu loh. Kalau misalkan lagi ada kendala ya udah istirahat sebentar, berjeda, pelajari lagi. Apa sih yang harus saya maksimalkan supaya saya punya keahlian itu? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan keahlian itu? Apa yang harus saya kemudian kerjakan supaya saya bisa mempunyai jaringan sebanyak mungkin supaya apa yang menjadi harapan saya terhadap keahlian saya juga bisa terrealisasi bersama-sama dengan dukungan orang-orang yang memang mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk bisa mendorong, mendukung agar kebijakan ataupun keputusannya juga bisa berbanding lurus dengan apa yang Teteh inginkan terhadap peningkatan dan kompetensi kualifikasi skill itu sendiri. Wah, Masya Allah. Oke. Bagaimana Teteh melihat anak muda perempuan yang mengadvokasi isu-isu sosial dan lingkungan melalui penggunaan teknologi dan media sosial? Nggak apa-apa, yang penting anak muda juga tadi kreativitas, semangatnya, keinginannya, kemauannya terbingkai pada semangat besar untuk bisa menghadirkan perubahan yang semakin positif dari hari ke hari kepada masyarakat. Itu semangat besarnya harus begitu. Kenapa? Karena itu yang menjadi landasan akan menjadikan para anak muda ini menjadi sebuah uh, personal ataupun komunitas yang memang dia konsisten untuk menjadi bagian yang peduli terhadap lingkungan. Asalkan tadi, kalau ilmunya sudah ada, kemudian juga dikuasai, dipelajari, menggunakan apa namanya cara dan etika yang kemudian bisa tetap dipertahankan dan menjadi bagian dengan cara berkomunikasi yang santun, tetapi juga bisa memberikan sebuah apa namanya dorongan dan penguatan yang besar kepada pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Kenapa tidak? Kan gitu. Betul banget. Oke, Ibu, Teteh ya? Gak Teteh nih, apa-apa, lupa ya. sedikit gak apa-apa. Oke, Teteh, apakah terdapat program atau inisiatif yang dapat didukung oleh pemerintah dan anggota dewan untuk memberdayakan anak muda perempuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan mereka? Itu bisa diusulkan dari masyarakat. Jadi kalau misalkan memang itu ada sebuah konsentrasi besar dari masyarakat, ingin dibuat program-program yang berpihak seperti tadi, bisa disampaikan, bisa diusulkan sebagai bagian yang memang menjadi program kegiatan yang bisa dihadirkan untuk masyarakat dengan dukungan dari para stakeholder. Iya,
Ini pertanyaan terakhir nih ya Teh ya. Boleh. Ya, apa saran dan motivasi Teteh untuk anak-anak perempuan muda di Kota Cilegon ini untuk tertarik gitu berperan aktif dalam era digital ini dan menggunakan teknologi untuk menciptakan perubahan yang positif? Yang pertama, kita harus tahu potensi kita apa, kemampuan kita apa, keunggulan kita apa. Kalau sudah tahu, yang kedua, kelola itu menjadi sebuah kompetensi diri yang betul-betul akan bisa menjadikan kita adalah orang yang punya spesialisasi. Fokus, jangan ini sekarang ngerjain ini A, besok ngerjain B, besoknya ngerjain C, nanti besoknya lagi ngerjain D. Seminggu itu setiap hari beda-beda fokusnya. Tidak, kalau kita mau fokus, setiap hari kita punya target prioritas. Setiap hari saya harus belajar nih supaya saya bisa menguasai tentang teknologi informasi. Saya harus menguasai tentang digital informasi, digital media, dan lain sebagainya. Setiap hari saya harus mengalokasikan waktu sehari 2 jam minimal. Saya mempelajari itu, membaca itu, belajar itu, menganalisa itu. Dan itu akan menjadi sebuah keahlian yang terpacu dan kemudian menjadi sebuah kompetensi yang melekat dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau itu sudah ada, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu kita untuk bisa menyampaikan kepada orang. Publish kepada masyarakat banyak melalui media informasi yang tersedia. Jadikan itu sebagai karakteristik yang melekat kepada kita dan punya ciri khusus. Jadi nggak bisa disamain. Nggak bisa, 2 orang nih nggak akan sama nantinya. Kalau misalkan kita cek juga, oh ternyata kalau yang satu kecenderungannya ke A, yang kedua kecenderungannya ke B gitu. Itu kelihatan nantinya. Dan jangan pernah memaksakan kemauan orang lain. Maksudnya kompetensi kita untuk sama dengan kompetensi orang lain. Tidak bisa. Jadikan saja itu sebagai kompetensi kita dan kita jadi unggul, kita bisa punya kekhasan sendiri, kita bisa menjadi kelebihan sendiri, punya spesialisasi tersendiri. Tapi ingat, spesialisasi itu akan menghantarkan kepada kita untuk terus bisa berbuat banyak bagi masyarakat. Oke, tandanya emang harus punya personal branding juga ya. Oh mantap, betul banget. Betul, ya. Tapi kebanyakan tuh sekarang anak muda masih bingung dia Iya. tuh sebenarnya keahliannya di mana gitu-gitu. Iya. Itu kayak gimana sih menurut Ibu Ya tanggapannya? makanya kenalin. Sekarang Teteh minatnya apa? Ya mungkin public speaking ini Public sekarang. speaking. Betul. Fokus bahwa saya ingin menjadi seorang public speaker yang baik. Saya pengen jadi MC yang keren, Amin. MC profesional. Saya pengen jadi orator terbaik gitu kan. Pelajari itu ilmu-ilmunya kan bisa belajar sendiri. Iya. Secara online ya. Semua testimoni atau pengalaman orang-orang bisa kita jadikan sebagai referensi. Tapi ingat, skill yang sudah dipunyai orang tidak bisa kita adopsi 100% untuk kita, tidak. Kita itu bedanya di mana ya? Nah, itu harus dilihat. Saya itu kayaknya bedanya di ini deh. Saya lebih kepada menggunakan, misalkan saya sedikit menggunakan bahasa Cilegonnya dimunculkan gitu kan. Atau saya lebih suka dengan MC anak muda gitu kan. Sehingga kalau masuk ke komunitas apapun saya bisa masuk. Ada juga saya mah kayaknya khusus pengen fokus dulu jadi orator gitu atau ahli berpidato, ya nggak masalah gitu. Ya, karena itu bagian dari konsistensi kita untuk bisa menjadikan ilmu itu menjadi skill yang menanamkan pada diri kita bahwa kita bisa punya keahlian itu dan menjadi spesialisasi kita. Betul teman-teman. Teman-teman juga jangan pernah takut untuk nyari keahlian teman-teman ya. Siapa tahu bisa ketemu juga sama wakil ketua DPRD di saat teman-teman tahu apa keahlian teman-teman semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Teh Winya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Amin. Dengan senang hati. Ya, semoga ini ngeteh bareng ini mendatangkan manfaat yang banyak sesuai dengan jargonnya tadi, di sini ada teh, di sana ada harapan gitu. Mudah-mudahan ada harapan-harapan di depannya. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe jangan lupa ya di sini. Oke, jangan lupa ya. Oke, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Oh, lupa, sebelum itu kita punya quotes dari
@brilio.net yang berbunyi apa? Berjuanglah keras dalam kesunyian dan biarkan kesuksesan kita menggema ke seluruh dunia. Oke, and ya, Luar di sini biasa. ngeteh bareng Teh Afni. Dan Teh Deta. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, dadah. Di sini ada Teh. Di sana ada harapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.